Halo para petani sawit di Indonesia, hari ini saya mau menjelaskan kepada Anda strategi pemupukan kelapa sawit. Yang akan kita bahas, pengetahuan teknis tentang menentukan efisiensi pemupukan. Kita harus paham sifat pupuk, sifat tanah, dan di mana diaplikasikan. Nah sekarang, kita harus paham kombinasi pupuk berdasarkan komposisi unsur hara utama dan unsur hara tambahan. Contohnya, urea, kisrit, ZA dengan dolomit. Lebih baik dari urea dan dolomit. Mengapa? Karena kisrit ini mengandung sulfur. Kalau di sini, ZA-nya yang mengandung sulfur. Ini lebih baik kombinasinya dibandingkan urea dan dolomit. Kenapa? Karena urea dan dolomit tidak mengandung sulfur. Sementara sulfur dan belerang ini dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sekarang kita memilih dulu ya jenis pupuknya. Harus kita pahami sifat kelarutannya. Misalnya tanaman muda dan tanaman dewasa beda. Kalau tanamannya sangat muda, maka kita gunakan ZA, RP, dolomit. Kenapa? Karena lambat larut. Maka kalau lambat larut, dia lebih efektif dan efisien. Sedangkan tanaman dewasa, harus kita gunakan urea, TSP, dan kisrit. Mengapa? Karena cepat larut. Lebih efektif dan efisien. Jadi, jelas ya, tanaman muda kita pakai pupuk yang lambat larut, tanaman yang dewasa, kombinasi pupuk yang cepat larut. Jelas ya? Nah, sekarang di mana diaplikasikan? Nah, kalau di tanah gambut, penggunaan RP dan dolomit yang cukup ya, RP dan dolomit yang cukup, banyak mengandung kalsium, akan lebih tepat digunakan untuk tanaman gambut yang bereaksi masam. Mengapa? Karena RP dan dolomit itu mengurangi kemasaman. Nah, sekarang Anda sudah dijelaskan menggunakan pupuk NPK, pupuk tunggal, atau pupuk kimia lainnya, sudah jelas ya. Tapi dilengkapi dengan sistem biologi, sistem pengurai, supaya pupuk kimia itu terserap dengan sempurna, terserap dengan maksimal. Nah, sehingga bisa menahan penguapan, menahan tercucinya oleh air. Makanya gunakanlah biotren sawit. Kenapa biotren sawit? Karena memang biotren sawit itu penyedia unsur hara, NPK, dan lainnya sebagai dekomposer dan penyedia hormon tumbuh dan pengendali bakteri atau jamur patogen seperti Ganoderma. Jadi sudah jelas ya strategi pemupukan kelapa sawit, dan kami akan lanjutkan episode video kami berikutnya, dan saksikan terus. Gunakan biotren sawit. Terima kasih, saya S. Budi Kliat.